Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Destia Friani dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak demografi Indonesia terhadap wabah corona pada saat ini. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Sensus penduduk menjadi parameter demografi dan proyeksi penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator pembangunan berkelanjutan. Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai penyelenggara sensus memprediksi penduduk di Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiwa atau bertambah 45 juta jiwa dari kondisi tahun ini. Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 267 juta jiwa. Menuju sukses sensus penduduk 2020, sebenarnya Indonesia memiliki modal yang sangat besar. Tengok saja profil penetrasi internet di Indonesia dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia atau APPJI pada tahun 2018. Dalam surveinya, APPJI mencatat Pulau Jawa merupakan wilayah dengan pengguna internet paling tinggi, yakni 55,7%, disusul Sumatera 21,6%, Sulawesi, Maluku, Papua 10,9%, kemudian Kalimantan 6,6%, dan terakhir ada Bali dan Nusa Tenggara. Pengguna internetnya adalah 5,2%. Namun, modal penetrasi internet yang sangat besar rupanya tidak berbanding lurus dengan partisipasi sensus daring yang backbone-nya justru adalah internet. BPS melansir hingga 12 April 2020 pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, baru ada 13,6 juta orang atau setara 3,7 juta kepala keluarga yang mengikuti sensus penduduk daring. Sementara target nasional adalah 22,9%, setara dengan 18 juta keluarga. Partisipasi yang rendah ini jelas jauh dari harapan. Mungkin kita masih bisa berargumen bahwa sensus daring baru verifikasi tahap pertama. Semua kekurangan dapat ditambal pada verifikasi tahap kedua, door to door, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020 dengan waktu sensus daring yang hanya tersisa kurang dari setengah bulan lagi. Target nasional akan menjadi sesuatu yang sulit terwujud. Namun sebenarnya, di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona ini, sistem online adalah sebuah opsi yang masuk akal dan paling aman. Pemerintah sendiri telah mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN bekerja dari rumah atau work from home yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan instansi pemerintah. Tidak sedikit juga perusahaan yang mengikuti anjuran pemerintah ini. Dalam kondisi seperti sekarang, sensus daring 2020 boleh menjadi satu-satunya peluang terbaik yang dimiliki Indonesia dalam memproyeksi penduduk dan pembangunan masa depan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memperpanjang masa status darurat corona hingga 29 Mei 2020. Sampai saat ini, data resmi dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa ada kurang lebih 6.000 orang yang positif terkena corona dan kurang lebih 29 orang yang negatif, dan juga ada kurang lebih 600 orang yang sembuh dan yang meninggal ada kurang lebih 400 orang. Sensus penduduk 2020 berada di bawah bayang-bayang COVID-19. Ambil skenario terbaik, target partisipasi daring terwujud. Tetapi ingat, target yang dipasang tidak 100% mencakup keseluruhan penduduk. Artinya, meski target 22,9% tercapai sepenuhnya, verifikasi tahap kedua tetap diperlukan dan akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Saat itulah 390.000 petugas sensus yang bekerja Maret sampai April akan dijaring oleh BPS dan menjalankan tugasnya door to door mewawancari setiap rumah yang belum terdaftar secara daring. Aktivitas massal ini tentu sangat beresiko di tengah Indonesia yang saat ini sedang menjalani proses social distancing dan bisa saja mungkin nanti ada kebijakan lockdown. Dalam konteks ini, kesadaran dari masing-masing kepala keluarga sangat dibutuhkan karena proyeksi kependudukan dan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah bergantung dari data yang mereka isi. Sensus penduduk bukan perkara main-main, jadi diharapkan para kepala keluarga ini mengisi data dengan jujur dan apa adanya.
Baik buruknya proyeksi tergantung dari kualitas data yang diberikan kepala keluarga. Dampak pandemi COVID-19 bukan hanya terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Pakar demografi dari Universitas Indonesia ini pun berharap COVID-19 yang sedang terjadi saat ini dan memakan banyak korban akan semakin berdampak negatif kalau berlangsung lebih dari 1 tahun. Makanya diharapkan agar COVID-19 ini cepat selesai. Dampak besar itu sangat beralasan karena selama tahun 2020 sampai 2024 Indonesia berada di puncak periode bonus demografi yang disebut the window of opportunity. Namun seluruh dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Penduduk usia produktif yang besar dihadapkan pada rendahnya penyerapan tenaga kerja. Itu antara lain generasi milenial kita juga berjumlah sangat besar. Faktanya dengan kondisi seperti sekarang ini, dunia sedang mengalami perubahan drastis berkaitan dengan cara kerja dan cara hidup. Generasi usia produktif yang lahir dari tahun 1985 hingga tahun 2000 sangat cocok dengan perubahan yang ada. Dan kita masih bisa menggerakkan mereka sebagai lokomotif perubahan. Dampak demografi lainnya bisa kita lihat dari ketimpangan angka kelahiran dan kematian. Di tengah wabah corona seperti ini, angka kelahiran dan angka kematian di Indonesia melonjak pesat karena usia produktif sekitar tahun 50-59 tahun, baik non-produktif di atas 64 tahun terjangkiti corona. Dengan masalah penyakit lainnya hingga Indonesia mengalami peningkatan mortalitas daripada natalitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.